Mari kita lanjutkan dengan topik berikutnya. Tadi kita bicara bahwa kita perlu bertanya ya untuk mengetahui, untuk menggali lebih banyak apa yang ada di pikiran tim member kita, apa yang menjadi ide-ide mereka, dan banyak hal yang ingin kita gali. Ingin tahu caranya? Mari kita ikuti tips berikut ini ya. Bagaimana cara bertanya yang efektif? Mari kita lihat ya. Ada yang disebut dengan coaching questions. Oke. Coaching questions adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong seseorang yang kita tanya itu untuk bercerita lebih banyak, sehingga kita juga akan mendapatkan informasi yang banyak. Ya. Yang pertama disebut sebagai clarifying questions atau pertanyaan klarifikasi. Maksudnya adalah pertanyaan yang kita lontarkan atas supaya kita mendapatkan penjelasan lebih jauh mengenai kata-kata yang muncul, kata-kata kunci yang menurut kita adalah disitulah yang kita harus gali lebih banyak ya. Misalnya begini, misalnya kita lagi bicara nih, terus dia bilang gini, saya bilang gini, tadi kamu mengatakan bahwa kamu menghadapi satu kesulitan di dalam melaksanakan uji coba di minggu lalu. Boleh dijelaskan nggak yang disebut kesulitannya itu seperti apa? Nah, di sini kata kuncinya yang ingin kita ketahui adalah dia mengalami kesulitan seperti apa sih, gitu ya. Jadi dengan pertanyaan seperti itu dia akan menjelaskan, iya Bu, jadi kemarin itu kesulitannya saya sulit mencari sampel misalnya gitu ya, atau saya sulit dalam hal ini itu dan lain sebagainya. Jadi di sini kita ingin mengklarifikasi apa sih kesulitan yang sedang dihadapi oleh tim member kita ini. Ya, itu pertanyaan klarifikasi ya. Yang kedua disebut dengan open-ended questions ya. Open-ended questions adalah pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan yang balik lagi sekali lagi membuat orang mau bercerita lebih banyak ya. Misalnya lanjutkan yang tadi ya. Kalau saya bertanya mengenai uji coba tadi, misalnya saya bertanya gini, sudah sejauh mana uji coba kamu laksanakan? Nah, ya, tentu dia akan mulai bercerita, oh ya Bu, sudah sejauh ini, sudah sekian sampel, sudah sekian kali uji coba, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bayangkan kalau kita bertanya seperti ini, sudah selesai uji cobanya? Sudah Bu, bisa sudah atau bisa belum, selesai kan? Jadi nggak ada cerita yang lebih panjang atau informasi yang lebih banyak. Ya, jadi pertanyaan terbuka yang kedua. Nah, yang ketiga kita sebut sebagai insightful questions. Nah, di sini sebenarnya maksudnya adalah pertanyaan yang mendorong imajinasi si tim member kita. Karena sebenarnya pada saat kita ngobrol ini sebenarnya kita ujung-ujungnya adalah ingin mengajak dia untuk melihat pilihan-pilihan dari kemungkinan-kemungkinan atau solusi-solusi yang bisa dia pilih untuk mengatasi situasinya. Ya. Bukan masalah kesulitan saja, tapi mungkin ada ide-ide baru yang bisa dia pikirkan. Ya. Jadi misalnya contohnya lanjutkan dengan kasus yang barusan, misalnya seperti ini saya bertanyanya. Ya. Seandainya nih Mas, kalau uji coba ini bisa diselesaikan dalam minggu ini, manfaatnya apa sih Mas? Nah, dia akan berbicara, oh iya Bu, seandainya bisa selesai, saya akan mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Ya. Nah, setelah dia mengatakan seperti itu, kemudian kita bantu lagi. Nah, kalau memang ternyata manfaatnya banyak, apa ya yang bisa kita lakukan supaya dalam minggu ini kita punya progres? Nah, di situ kita mulai mendorong dia untuk berpikir, oh iya ya, artinya kalau uji cobanya selesai dalam minggu ini, saya berarti harus melakukan sesuatu. Itu yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita dengan menggunakan yang namanya insightful questions. Nah, pertanyaannya mungkin dari teman-teman, dari 3 jenis pertanyaan ini, apakah ini sesuatu yang berurutan? Atau bisa kapan aja pakai pertanyaan? Nah, gini ya. Ini kan ada 1, 2, 3 ya. Klarifikasi, open-ended, sama yang namanya insightful questions ya. Ini bisa dipergunakan tergantung situasinya. Kalau sudah clear, ya nggak usah lagi kita menggunakan clarifying questions. Misalnya dia datang dengan permasalahan sudah jelas, ya tidak perlu. Ya.
Open-ended question kita gunakan untuk memperdalam lagi. Dan insightful question digunakan untuk mendorong dia memikirkan opsi-opsi dari permasalahan atau tantangan atau ide-ide yang dia butuhkan. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak kaku, tapi kita melihat kondisinya seperti apa. Oke? Sebenarnya ada tantangan loh ketika kita sedang ngobrol dengan tim member kita. Tantangan terbesar dari kita sebagai manajer adalah mendengarkan. Ya, itu tantangan terbesar banget. Kenapa? Kita memang pernah punya pengalaman yang serupa bisa jadi ya dengan apa yang dialami oleh tim member kita. Karena kita bekerja sudah lebih lama dari mereka, sehingga kita punya pengetahuan, punya pengalaman, punya skill yang tentunya lebih banyak dari mereka gitu ya. Kita sering kurang sabar untuk menahan diri tidak memberitahukan gini loh caranya gitu ya. Kalau itu terjadi, disitulah sebenarnya kita sudah gagal menjadi seorang manajer ya. Seorang manajer tugasnya adalah mengembangkan tim member kita. Sekarang kita bekerja bersama mereka, mencapai hasil melalui mereka dan bersama mereka ya. Jadi bersabarlah untuk mendengarkan, bersabarlah untuk menunggu sampai mereka menemukan ya ide-ide, solusi-solusi dari permasalahan mereka hadapi supaya mereka bertumbuh. Ya, jadi latihlah keterampilan kita untuk mendengarkan dan bersabarlah untuk tidak mengambil alih permasalahan yang dihadapi oleh tim member kita. Oke? Like, subscribe, share jika menurut Anda tips ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi.